Perbanyak karya bukan gaya. Oh, Karena dengan gaya kalian memang akan dipuji. Tapi dengan karya kalian akan jauh lebih dicintai. Subhanallah. Waduh, luar biasa. Ya, Aku bukan jodohnya. iya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sibuk apa Bang Syakir sekarang? Ya, kemarin habis bikin film ya. Ya. Bikin film. Ya lumayan sibuk, lumayan luar biasa juga ininya. Ya. Karena kan Waktu ya. masih luar umur biasa. 19 kan kita. 19 tahun sekarang. 19 tahun 19 kan. tahun ya. Bikin film tuh kan kita mempekerjakan orang-orang tua gitu. Jadi kita yang ngepalain orang-orang tua. Sutradara Bang Syakir ya. Iya, Sekaligus sebagai pemain. sutradara, sebagai pemain juga. Iya. Itu sih, sama ini kan udah mulai mau Ramadan kan, kita Maret ya, April lah. Jadi saya udah mulai menyiapkan karya-karya, udah mulai nyiapin ya sinetron tayangan-tayangan buat Ramadan. Oh begitu. Memang sudah kontrak dengan stasiun TV barangkali. Lagi milih sih. PPT masih main besok. Para pencari Tuhan di tahun ini mungkin Syakir nyanyi aja sebenarnya. Oh nyanyi aja. Nah, Tapi masih produksi itu. masih produksi ada. Oh. Iya, cuman Syakir nggak main di tahun ini. Gitu. Oh gitu. Karena kemarin lagi syutingnya kan, Syakir juga lagi syuting film. Kurang rame dong tanpa ada ente nih. Nah, lihat aja. Tapi rame lah ya. Rame ya. Gitu kan. Tapi mudah-mudahan Syakir juga kadang suka ikut juga ketika lagi bikin skenario PPT ikut. Oh gitu ya. Ya, masih mau kan harus berkembang kan ceritanya. Iya kan. betul. Ngomong tentang aku bukan jodoh dia. Asik. Aku bukan jodohnya Pak. Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya. Itu saya terus terang nonton baru malam Senin kemarin. Karena saya pikir wah besok ketemu Syakir nih. Saya harus nonton ini ya kan. Sama istri alhamdulillah kita nonton sama keluarga di rumah Bang. Nonton Aku Bukan Jodohnya bareng jodohnya. Iya, bareng jodohnya. Bareng istrinya ya. Iya betul. Kalau anak-anak udah enggak. Iya, sama calonnya. Alhamdulillah kalau saya menilai ya Bang Syakir ya, kebetulan kita sedikit kan kita kadang-kadang produksi film pendek nih buat anak-anak. Wah, luar biasa ini Masya Allah kreatif, ada podcast, alhamdulillah. Ada film pendek. Ini namanya teman-teman kalian dicontohin dari guru-guru, jangan mau kalah dong mas, anak muda harus lebih kreatif ya. Seperti Bang Syakir nih ya. Ya kan kalian anak mudanya gitu, jangan sampai kalah sama guru-guru tuh, guru-guru aja. Semua pada main itu, megang kamera, megang operator dan jadi sebenarnya kreatif itu nggak berat. Oh gitu. Pak Guru, kreatif itu nggak bisa kita lagi main-main terus kita kreatif. Syakir ini. Saya kira aja awal bikin film, awal nyanyi itu semua berawal dari tongkrongan. Dari tongkrongan. Saat itu pertama kali berapa? Tahun berapa dan kelas berapa waktu itu sekolah? Waktu itu kelas 3 SMP kan, udah 6 tahun di pesantren. Udah mulai ya Darul Quran kan. Ya akhirnya nongkrong sampai akhirnya pas di pesantren ditawarin main film tuh. Itu tawarin main film, habis itu nongkrong lagi tuh di film kan banyak kenal orang-orang hebat juga kan. Iya. Para pemain seni ya. Para pemeran seni gitu. Nah, Syakir tuh di situ Syakir nongkrong sama mereka. Jadi Syakir dulu punya temen nongkrong yang pas kelas 3 SMP ya. Syakir ada temen nongkrong buat ketawa ketiwi, ada temen nongkrong yang emang buat gue harus ngapain nih ke depan. Saya harus ngapain nih ke depan gitu. Menunjang karir ente. Menunjang karir. Jadi saya cari satu tongkrongan yang bisa bikin saya senang, tapi saya juga cari satu tongkrongan yang kira-kira bisa bikin saya maju juga. Ada prospek. Nah, pokoknya itu semua sebenarnya berawal dari tongkrongan. Makanya tergantung gimana kita nongkrongnya. Karena anak muda tuh 90% mereka akan terpengaruh dengan tongkrongannya. Have fun. Iya, dan nggak masalah nongkrong. Nggak ada masalah dengan itu ya. Ngobrol, silaturahim gitu ya kan. Bagus itu ya. Iya bagus kita ngopi mempererat hubungan. Tapi selain main, kita juga jangan sampai lupa sama masa depan. Makanya harus cari juga tongkrongan. Ada target. Atau kalau bisa tongkrongannya udah mulai tuh ngomongin kita ngapain ya ke depan. Jangan cuman jangan cuman main.
terus nggak ngomongin ke depannya. Oh begitu. Gitu. Jadi nggak akan maju-maju nanti. Jadi gitu. Berawalnya dari situ. Dari situ ya. Nongkrong sama teman-teman film. Wah kayaknya asik nih kalau bikin film kan. Saya tanya gimana kalau bikin film gini. Kalau masuk akal saya kira oke. Tapi kalau enggak saya kira juga kritis kan. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus gini sampai kemudian jadilah bikin film. Itu kan sebenarnya tergantung nongkrongan karena 2 tahun ini saya kira nongkrongnya sama Pak Deddy Mizwar kan di kantornya dan para pencari Tuhan. Saya lihat beliau gitu bikin ini gini dan saya kira nggak pernah berpikir ini sesuatu yang orang tua bisa lakuin. Oh iya. Kan anak muda mikirnya itu mah kerjaan orang tua, kita anak muda nggak bisa lah. Justru kita yang dikasih tenaga lebih banyak, akal yang lebih tenang. Betul. Ya. Pikiran orang lebih tua fresh, kan ada ya. pikiran anak, betul. pikiran rumah, urusan lebih banyak ya. Urusan lebih banyak. Mestinya pemuda lebih kreatif lagi. Mestinya pemuda lebih kreatif. Saya kira lihat Pak Deddy Mizwar nih udah tua bisa bikin film gini doang, apalagi anak muda saya kira bilang. Dan itu yang membuat Bang Syakir terinspirasi, pengen bikin film. Iya itu. Tapi awal keresahannya itu dari ini, gara-gara ngelihat wah film-film anak muda zaman sekarang kurang muatan moral ya. Iya, cuman kurang moral gitu. Moral dibikin sesuatu yang asing di dunia hiburan, padahal enggak gitu kayak di Turki di dunia perfilman yang maju, justru mereka membangun generasi mereka lewat hiburan. Lihat gimana Jepang tuh nggak pernah masuk Piala Dunia, tapi dibangun lewat hiburan coba, dibikin hiburan tentang bola, Tsubasa, lewat game, Tsubasa, lewat animasi, sampai kemudian Jepang bisa masuk Piala Dunia. Itu karena apa? Karena generasinya dibangun lewat hiburan, karena psikologis generasi kita tuh dengan hiburan kan deket banget gitu. Jadi kreativitas itu nggak harus selalu melalui pendidikan formal. Nah, tapi melalui hiburan yang mengena, sesuai dengan kesukaan, gaya anak muda, style anak muda. Nah, saya kira Indonesia nih kok gitu. Apa ya, isi filmnya cuman artis ganteng, artis cantik, suka-sukaan udah gitu kayak film cinta. Iya, kan? Padahal di situ kan dia misalnya berperannya di situ di sekolah, atau dia berperannya di rumah sama ibunya gitu kan. Kenapa nggak, kan banyak hal-hal yang bisa disentuh tipis-tipis lah di sekolah gitu kan. Atau ketika dia sama ibunya, itu nggak akan merubah cerita, justru memperkuat cerita. Nah, kenapa nggak dikasih? Kenapa cuman masuk sekolah, lihat cowok ini ganteng, dideketin, terus jadian, udah selesai filmnya. Maksudnya ya mana pesan moralnya? Enggak, kita ngambil waktu anak muda 3 jam, kita ngambil waktu orang 3 jam buat nonton film itu. Tapi kita nggak ngasih apa-apa, kan zolim namanya. Kita ngebuang waktu orang. Jadi gitu. Bang Syakir pengen film itu. Nah, makanya akhirnya Syakir pengen nunjukin bisa kok bikin film yang romantis, atau bikin film yang lucu, atau bikin film yang gayanya anak muda, tapi tetap ada pesan di dalamnya. Ada pesan, sasaran dakwahnya tetap ada. Jadi, nah, makanya kan kemarin teman-teman artis juga ketika nonton filmnya, gila Kir bisa banget nyampein pesan, kita nggak merasa digurui kata mereka. Iyalah, karena saya kira menyampaikan pesan lewat hiburan. Jadi mereka merasa terhibur dengan pesan itu, tapi juga bikin mereka mikir. Nah, jadi mereka bayar nonton bioskop misalnya, tapi keluar bioskop mereka nggak dapat apa-apa kan sayang. Tapi kalau mereka bisa dapat sesuatu, ya itu kemudian kan jadi suatu hal yang berkah lah buat kita. Amin. Nah, makanya kenapa anak muda di Indonesia kalau sekolah mikirnya pacaran doang, karena hiburannya itu isinya. Karena film-film kita isinya gitu. Ke sekolah cuma buat pacaran, akhirnya semua anak sekolah di Indonesia, berapa banyak mereka yang sekolah bukan setahun 2 tahun tapi 12 tahun kan, dari kelas 1 sampai kelas 12. Tapi nggak ada yang mereka dapat. Mereka masih susah setelah sekolah. Kenapa? Karena mereka bukan belajar, mereka bukan sekolah, mereka hanya ada di sekolah, tapi tidak mengambil pelajaran dari sekolah itu. Karena ya tontonan kita ya merusak citra sekolah gitu. Yang sekolah yang harusnya ada, ya walaupun suka-sukaan ada dalam diri setiap anak muda, tapi kan sekolah bukan tempatnya gitu. Sekolah bukan tempatnya keintiman dalam mencintai gitu. Kalau mau bikin set itu ya di luar, kayak gitu, habis pulang sekolah atau apa gitu. Ketika di sekolah mereka sama-sama fokus, kan bisa jadi
Dan Syakir juga sebenarnya kalau someday suatu saat nanti dikasih punya wewenang, Syakir kan cita-citanya jadi presiden nih ntar. Iya. Amin. Sekarang udah jadi presiden bukan? Iya, presiden Ijo Tomat sekarang. Presiden Ikatan Jomblo Terhormat. Apa Ijo Tomat apa? Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Oh, ente presidennya? Ya, jadi kita jomblo karena. Kenapa itu? Kita jomblo bukan karena nasib, tapi karena prinsip. Gitu. Jadi kalau Syakir punya wewenang juga Syakir pengen banget tuh ngatur hiburan, karena ketika sebenarnya kuncinya satu kalau mau membangun sebuah bangsa tuh. Bangun aja tontonannya gitu. Karena apa yang ditonton sama generasi itulah cerminan bangsanya ke depan. Jadi makanya Syakir tuh pengen ngatur gitu kan. Nggak apa-apa bikin adegan romantis tapi keluar dulu kayak maksudnya dari sekolah gitu. Saya di sekolah paling tipis-tipis aja. Cuman sebatas lirik-lirik habis itu belajar lagi gitu. Jadi ini sekolah sama diskotik di film hampir sama tuh. Jadi sekolah sama tempat nggak bener tuh sama gitu. Adegan-adegan yang harusnya adanya di tempat yang jelek, adanya di sekolah malah dipasang sama mereka. Ini emang zamannya tuh ya. Luar biasa. Permainan mereka orang-orang barat lah. Dan makanya Syakir hadir itu. Nah, Syakir mau masuk di situ. Terserah mau orang bilang apa. Yang penting nih saya mau nunjukin ada warna tersendiri di filmnya. Mau nunjukin ke generasi ke depan. Nih loh, bikin film tuh bisa loh. Tanpa melepas unsur-unsur keromantisan, gaya anak muda, tetapi ada pesan moral. Iya, gimana, seru nggak kemarin nonton filmnya? Biasa. Di film itu ada salah satu potongan trailer ya, yang sempat saya seuzon tuh. Bayangan. Tapi ternyata apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi ya. Iya. Wah, luar biasa tuh. Saya pikir itu. Nah, kalau itu trik Syakir untuk memang itu sensasi sekali bikin pasar melek. Mungkin sebagian orang yang nonton ya Syakir ini kan ahli sholawat ya. Wes jangan-jangan Syakir kejeblos juga nih. ternyata itu sebuah bumbu-bumbu ya ternyata yang menjadikan Syakir film tuh itu gini ya, ketika ditanya Syakir tuh suka sholawat, suka ini ngapain di dunia artis, ada saatnya ada saatnya Syakir tuh gitu. Cuman masih muda, betul. Masih muda ya. Syakir punya siasat tersendiri lah, punya ada prinsip lah ya. Prinsip dan siasat apa ya? Strategi sendiri lah. Planning. Kenapa Syakir kemudian terjun di dunia entertain? Kalau entertain nggak menarik mata anak muda, Syakir nggak akan ada di situ. Gitu. Karena barangkali pengalaman Syakir sendiri selama film-film yang muatannya dakwah, yang tanpa ada bumbu-bumbu yang sesuai dengan style anak muda sekarang, barangkali juga banyak yang kurang diminatin kali. Nah, makanya kenapa Syakir masuk ke film-film yang universal. Supaya pasar anak-anak yang nggak suka nggak suka film-film dakwah itu suka dulu sama Syakir, minimal suka dulu. Ketika mereka udah suka sama Syakir, pasti mereka nonton karya-karya Syakir yang lain dong. Betul. Sampai banyak banget di DM Syakir juga. Ya Syakir, makasih tadinya saya begini gitu kan. Ini klub malam atau apa. Akhirnya ya karena awalnya saya suka sama Syakir di film ini, di film yang nggak ada religinya sama sekali. Awalnya tuh ya. Terus saya cari-cari karya Syakir, ternyata Syakir tuh suka sholawat. Saya dengar jadinya setiap hari, saya malah jadi ini. Nah itu maksudnya jangan kita udah di sini aja, dan apalagi Syakir masih muda maksudnya. Betul. Belum saatnya memang bahasa kitanya tabajah belum saatnya lurus tak gitu. Syakir juga masih ada guru gitu, dan ya udah Syakir tuh memang bukan seorang ustadz kan. Syakir memang pengen jadi artis, public figure yang memang ada sesuatu yang bisa diambil dari Syakir yang baiknya. Kalau yang jeleknya ya diambil. Iya. Jadi apa yang Bang Syakir lakukan saat ini melalui talenta dan style Bang Syakir sebagai seorang aktor ya, itu sebenarnya bagian dari dakwah seorang kader, seorang anak muda Islam yang memang menyadari bahwa sekarang ini kita harus masuk dulu ke dunia mereka, lalu dia suka sama Bang Syakir. Ternyata jadi film itu kan Bang Syakir nggak nyuruh dia berjilbab kan? Iya. Benar. Tapi tiba-tiba dia berjilbab. Iya, tapi kok dia jadi berjilbab? Mulanya waktu mau ngambil endorse ya, Bang Syakir kaget tuh. Waduh.
Iya, jadi wajar kan ketika dan itu sangat relevan, sangat realistis itu. Saya nggak bosan nontonnya itu, jujur aja. Wah enak nih film nih. Tapi kalau mau nonton lagi harus beli paket lagi ya? Enggak, udah. Langsung sekali cukup. Sekali itu aja di Maxstream kan sekarang. Oh begitu. Bisa ditonton di Maxstream. Oke, Mas Zakir, kita lanjut sebentar lagi ya. Oke. Nah, biasa kalau dia saya ke 30 menit ya kan. Oh. Iya, siap. Sekalian ada pesan nih yang mau disampaikan ya. Para pemirsa warga madrasah, kita jeda setelah yang satu ini. Lu percaya cinta gak sih? Tergantung. Orang yang dicintai bisa dipercaya atau enggak. Emangnya kamu gak penasaran gitu? Mau baca novel-novel tentang cinta atau rindu? Kalau bacaan generasi kita melulu soal rindu, gimana bangsa kita mau maju? Apa itu pacaran? Kalau kamu sudah besar, langsung nikah. Satu yang harus Mas ingat, kalau sering pergi pengajian, jangan lupa diamalkan. Kami nggak akan pernah mau melepaskan anak perempuan kami satu-satunya. Calon mertua yang nggak pernah mencintai anak kami. Apa gue kata? Lu kan dari dulu udah gue nasehatin. Gimana tuh rasanya cinta? Baru kan berasa. Kamu adalah patah hati terindah dalam hidup saya. Mas Zakir, kalau kita lihat lanjut ya film tadi ya. Sedikit nih, karena apa? Film itu kayaknya saya mau nonton lagi nih. Saya tuh baru kali loh, biasanya diundang podcast kan sama teman-teman artis atau teman-teman apa, ini baru kali ini sekolah ada podcastnya, luar biasa nih. Alhamdulillah ya. Tapi emang harusnya begitu, anak MTS tuh kan banyak yang bilang MTS gitu kan, kayaknya alternatif ya, kuno banget, tradisional. Enggak, justru semua modernisasi yang sekarang itu justru berasalnya dari Rasulullah ya kan. Subhanallah. Dari sahabat-sahabat Nabi ya kan. Iya. Ya Al-Khwarizmi, terus ya Ibnu Sina dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita tuh udah lebih modern dari orang-orang modern sekarang. Kalau kita mau ngikutin orang-orang soleh kita terdahulu. Betul. Justru orang-orang soleh kita, ilmuwan muslim itu luar biasa tuh. Iya, penemuan-penemuannya luar biasa itu. Dan MTS kan ada namanya kan akhlak, kan diajarin di sini kan. Sebenarnya anak MTS tuh punya sesuatu yang nggak dipunya sama orang-orang luar. Dan sesuatu yang kita punya itu adalah hal yang paling berharga. Bahkan Rasulullah SAW ketika diturunkan kata Allah, apa? Aku utus kamu untuk liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kalian disekolahin sekaligus disempurnain akhlaknya, tandanya itu sebaik-baiknya didikan, karena Allah mendidik Rasulullah begitu, ya kan? Berarti anak MTS itu keren, makanya kan harus pede. Alhamdulillah. Mas Zakir, jadi jarang ya ngeliat MTS punya model begini ya? Jarang. Ini MTS ada ininya apa, jangan-jangan punya Deddy Kobuzer gitu. Ya alhamdulillah Mas Zakir. Kan kita pengen maju Mas Zakir. Nah, jadi gini, seperti yang Mas Zakir bilang tadi, madrasah itu bagi sebagian orang itu adalah pendidikan alternatif, pendidikan tradisional. Dia pengen menyekolahkan anaknya itu ke pendidikan yang terkesan bonafit. Kita tuh sedang ikhtiar nih Mas Zakir. Kita belum lama Mas Zakir. Mulai beginian nih, belum lama. Channel kita aja baru tahun akhir 2019. Pertama kali kita pertama kali kita bikin film itu karena kita diundang. Bismillah, biiznillah, qadarullah, ternyata ngikut dan menang juara satu-satunya peserta MTS. Yang lain tuh SMK semua. pada waktu itu Mas Zakir ya. Siapa Zakir tuh orangnya kayak gitu juga. Pas pertama kali ditawarin main film, udah bismillah aja dulu. Kadang Zakir mikirnya selama ini halal kenapa nggak dicoba gitu kan. Kita nggak tahu kan, Allah ngasih kesempatan kan, orang bilang kan nggak datang 2 kali, jadi selagi ada ya udah saya kira hajar aja tuh waktu itu ya udah. Akhirnya udah bismillah
ditawarin main film kan, ya Bismillah, akhirnya pas tayang ternyata alhamdulillah kan. Tapi Mas Syakir ada apa pengalaman apa namanya sekolah seni atau gimana itu? Nggak ada sebenarnya. Kok bisa langsung acting begitu? Ini dong, kan biasanya casting dulu, pemilihan peran ya kan? Waktu pertama dulu itu. Kira orangnya seneng nyoba hal baru. Berani ente nih orangnya. Jadi iya, selalu setiap ada kata-kata rasa nggak pede atau takut di dalam diri itu langsung udah coba aja dulu sih gitu ya kan. Urusan gagal kan yang penting udah pernah nyoba, yang penting kita tahu rasanya gitu, daripada nggak pernah nyoba sama sekali kita nggak tahu rasanya kan. Kayak waktu itu syuting, nggak pernah syuting sebenarnya, cuman mau ketemu artis nih kayaknya seru nih gitu ya kan. Nah, udah ketika di sana awalnya juga nggak bisa, kameranya di mana, Syakir actingnya di mana, ngadepnya kemana awalnya ya. Tapi Syakir selalu mau belajar gitu. Ketika ditegur itu bukan jadi kan banyak orang ketika ditegur kamu nggak harusnya kayak gini, dia langsung merasa nggak terima ya, nggak langsung merasa nggak bisa langsung down. Padahal ya itu kan sebenarnya lagi dididik supaya bisa. Betul. Syakir gitu, Syakir bukan kayak gitu acting gini. Ya siap, gimana Pak gini. Oke, saya coba nih. Lagi coba lagi sampai sekarang saya yang begitu sampai sekarang sutradarain. Saya nonton juga klip lagunya Mas Syakir, Aku Bukan Jodohnya ya. Itu sudah berapa? 8 juta kok. Ya, 8 juta viewers ya. Sudah 8 juta viewers ya. Saya nonton behind the scene-nya juga. Jadi saya seneng banget Mas Syakir tuh. Kalau nonton Mas Syakir bikin film kayak apa sih ya? Nyewa villa, lalu ada endorse untuk tendanya ya kalau nggak salah. Betul ya? Semuanya tuh pokoknya bermanfaat lah ya, untuk mendukung produksinya ya. Wah, luar biasa. Saya pengen begitu tuh Bang. Bisa bukan nggak mungkin. Iya, di podcast pendidikan kita nih artinya disupport gitu ya sama pihak-pihak ketiga dan seterusnya. Atau bisa juga apa namanya, ya nggak selamanya kita sebenarnya. Kenapa orang kemudian tadi bilang ya madrasah tuh jadi alternatif gitu, karena ya makin akhir zaman kan orang sebenarnya ya makin dibikin asing kan dengan agamanya sendiri gitu. Mereka Muslim tapi dengan keislaman tuh jauh. Iya, bukan jauh. Nggak tercermin. Alergi gitulah apa kayak nggak mau gini lah, nggak mau. Fobia. Iya, agak fobia gitu kan. Itu sebenarnya ya emang kerjaannya orang Yahudi juga emang kan. Cuman jangan sampai lah kita Muslim tuh nggak bangga sama Islam kita sendiri, sedangkan ya Islam kan sebaik-baik jalan sebenarnya. Gitu ya, nggak apa-apa misalnya kalau saya kira boleh saran tuh ya anak-anak MTS misalnya. Mereka nggak selamanya harus di film itu jadi anak MTS gitu. Bisa jadi mereka jadi orang yang udah lulus terus kita dulu di MTS gini-gini ya, ngasih kayak gini-gini. Jadi kita kadang mengenalkan sesuatu itu harus menjelma dulu ya. Kayak tadi kayak Syakir ngenalin tentang jilbab di film, ya kan? Itu kan Syakir pakai dulu kayak mereka. Jadi mereka nggak, ya ketika mereka ngelihat orang yang sama mereka gitu, mereka kadang mau nerima gitu. Kadang kan kita mau nongkrong, mau dengar orang itu yang sama kita, makanya kadang ya di film kan Syakir samain dulu gayanya sama mereka gitu. Bagus sih sebenarnya, bisa kalau mau lebih universal bisa ya diolah lagi, bisa ya diolah lagi cerita aja. Nanti teman-teman mungkin bisa bikin cerita komedi, bisa bikin cerita apa yang lagi relate sekarang gitu. Tapi saya sedikit dengar selentingan itu film terinspirasi dari kisah nyata Pak Syakir. Itu gimana? Nah itu tuh sebenarnya nggak kisah, kalau keseluruhan film bukan dari kisah nyata Syakir aja, tapi dari banyak orang. Cuman karena Syakir pernah ngerasain itu, jadi bikin film itu makanya rasanya dapat banget kan. Iya. Wah, kalau acting Mas Syakir luar biasa. Udah nggak harus acting karena udah ngerasain. Nah salah satu kadang orang tuh kayak gitu ya Pak. Jadi ketika dia jatuh, justru di situ dia akan naik setinggi-tingginya gitu. Karena dia udah direndahkan serendah-rendahnya. Orang kadang kalau udah direndahin serendah-rendahnya tadi tinggi-tingginya tuh. Itu yang Mas Syakir rasakan ya? Iya, waktu itu kan patah hati apa. Akhirnya
Udah bismillah, dijadiin karya aja. Ya, Akhirnya berikut hati Syakir tulis lagu, Syakir apa namanya? Syakir tulis cerita gitu ya. Akhirnya kadang juga kita nih para pelaku seni butuh rasa galau untuk bisa melahirkan sebuah karya yang bisa menemani orang saat galau. Jadi dalam kondisi galau pun itu sebenarnya kesempatan ya? Iya, sebenarnya kita nih dikasih perasaan nih sama Allah. Sebenarnya baper boleh. Kan ada orang bilang, oh jangan baperan. Rasulullah tuh orang yang sangat-sangat baperan. Cuman bapernya bawa perasaannya sama sesuatu yang tepat, bukan yang salah. Dibawa kepada yang bagus. Ya, jangan perasaan kita dibawa sama orang yang belum tentu bisa ngejaganya, Cie. Ya, saya doain Bang Syakir, mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Ya, ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Amin. Dan bisa melahirkan kembali karya-karya yang nggak kalah bagusnya dengan yang sekarang. Dan itu kayaknya film menarik itu kalau bisa nyambung ke Aku Bukan Jodohnya kedua. Karena kan di akhir film itu awalnya pertamanya judul Aku Bukan Jodohnya. Ntar kedua jawabannya tuh judulnya. Jawabannya? Iya, misalnya. Tapi masih nyambung sama cerita tadi ya? Gua nyambung. Nyambung. Berarti mungkin yang sekarang jadian mungkin gimana tuh kira-kira? Rahasia. Oh, rahasia. Oke. Pokoknya yang kedua itu bakal lebih gak. Ada rencana gitu ya Mas Syakir? Ada rencana ya? Ada. Ya mudah-mudahan ya dikasih kelancaran ya. Amin. Bisa teman-teman ya. Ya amin. Kita tunggu ya Bang. Siap. Mas Syakir, dulu Mas Syakir mengawalinya itu karir itu sebagai seorang artis ya, sebagai seorang aktor itu sebagai penyanyi dulu, sebagai aktor dulu, apa sebagai pendakwah dulu? Kan Bang Syakir ini kan seorang hafiz Quran, ahli sholawat, dakwah di mana-mana. Mulainya dari mana tuh Bang? Sebenarnya mulainya gini, bukan mulainya dari mana ya, tapi benar tuh kata Pak Anies Baswedan kemarin. Apa tuh? Jadi Syakir ini artis, ya. Cuman akarnya udah agama gitu. Jadi karena dari kecil Syakir di Aceh, Syakir asli Aceh. Aceh, Biren ya? Biren, asli Aceh. Udah tuh agama kan. SD pesantren Darul Quran agama, SMP agama. Terus tiba-tiba ditawarin syuting. Itu masih hijrah ke Jakarta tahun berapa? Usia SMP? Wah, Syakir merantau tuh umur 8 tahun, 7 tahun. 7 tahun. Oh, jadi masih kecil banget tuh, benar-benar. Berarti pindah sekolah waktu itu ya? Pindah sekolah. Sama orang tua ya? Sama orang tua. Sama orang tua ya. Artinya agama itu memang sudah ditanamkan. Sudah mengakar. Dalam diri. Masih sejak ya, di sempat kampung. sih ketika jauh dari orang tua di Jakarta, melihat hiruk-pikuk ibu kota. Betul. Syakir bahkan kemarin setelah Syakir alhamdulillah udah beneran dikit ini udah ketemu Habib, udah ketemu guru. Sampai Syakir tuh sempat punya komunitas dan sampai sekarang masih dekat juga sih sama teman-teman. Jadi itu kumpulan anak-anak muda yang bandel se-Jakarta. Oh gitu. Teman-teman tuh, komunitas tuh. Iya, jadi komunitas itu komunitas korban kenakalan ibu kota. Oh begitu. Itu macam-macam lah saya kira. Pernah kamu di situ? Apa? Iya, pernah. Oh gitu. Pernah, akhirnya saya kasih support kan. Oh, oke. Kira bilang selagi masih dikasih hidup namanya masih ada kesempatan kan, segala macam. Saya kira temenin lah. Wah, itu macam-macam masalah sama orang tua, masalah sama cowoknya, masalah sama banyak deh kenakalan. Sampai saya kira tuh gila Jakarta gitu. Gila gitu. Usia berapa tuh Pak Syakir? Itu masuk komunitas mereka tuh. Udah SMA itu udah mulai karir di situ kan. Cuman kan pas sempet jauh dari orang tua tuh kan pubernya kan di Jakarta kan. Jadi sempet tahu lah banyak hal di Jakarta. Gitu. Tapi alhamdulillah kan Allah selamatin tuh. Dan akhirnya akar tadi ya dinyalain lagi. Gitu. Kalau boleh tahu kesadaran yang tinggi, kemudian Syakir kemudian memiliki prinsip yang kuat, itu sejak mengenal siapa? Iya, itu sejak kenal sama guru Syakir kan, Habib Hasan Jafar Assegar, Nurul Mustafa. Mohon titip salam ke beliau. Oh iya, siap. Mudah-mudahan suatu saat bisa mampir. Insya Allah, alhamdulillah Syakir. Saya nih hampir setiap malam, kan beliau tuh live setiap hari tuh.
Oh, Setiap iya. pada maghrib, iya kan? Iya benar. Burdah, sholawat, kemudian maulid, ya setiap malam beliau. Ustadz Muhyiddin ya toh. Iya. Benar ya? Iya. Kalau Ustadz Lutfi. Mana Lutfi? Kemarin waktu tiap hari yang diajak tabok-tabokan kenapa tuh? Biasa bercanda. Iya. Emang Karena asiknya Habib tuh kayak gitu. Iya. Saya kan ketemu banyak majelis lah di Jakarta gitu. Iya betul. Ya sudah, kita dan ulama tuh ya antara rakyat biasa dan ini gitu kan. Tapi Nurul Mustafa nih ketika saya kira hadir, Habib tuh yang kelasnya tinggi mau nganggap jamaah itu kayak anak gitu. Jadi betul. ngobrolnya tuh sebagai begitu akrab sebagai begitu akrab gitu. Ada kalanya Habib tegas, ada kalanya Habib tuh ngakrapin. Jadi kata beliau murid tuh udah dianggap sebagai anak gitu kan. Makanya setiap ada aja tuh bercandaannya gitu kan setiap kali. Dan ternyata ya itu saya kira bahkan sampai sekarang saya kira ketemu beberapa preman-preman di film, teman-teman di film gitu, mereka juga bilang gitu, wah dulu tuh Habib Hasan dakwahnya. Jadi Habib Hasan tuh 3 tahun dulu kan kayak Rasulullah juga kan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ke Bang Mabok, gitu ya. diajak baca ratib tuh. Sempat seperti itu ya? Iya sempat. Masuk ke berbagai macam itu ya. Sebelum akhirnya bikin majelis malam minggu. Tapi sebelumnya itu ke rumah-rumah dulu kan? Iya. Sebelum terbentuk Nurul Mustafa? Iya, sebelum terbentuk Nurul Mustafa. Jadi alhamdulillah saya kira punya guru nih ya hampir-hampir sama dakwahnya sama Rasulullah juga gitu kan. Nah, maksudnya kita lihat tuh dakwahnya Habib tuh 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Terus ini. Jadi historisnya ada kesamaan ya? Kok jadi sama dengan nih model gitu. dakwah Rasulullah dulu ya. Bahkan ya ada Umarnya, ada apanya gitu kan, yang tukang maksiat akhirnya tobat gitu kan, sampai ada juga tuh kru Nurul Mustafa gitu, sampai ini datang ke Habib tuh dalam keadaan habis bunuh orang gitu, tapi akhirnya kemarin udah meninggal tuh. Oh gitu. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah habis ngaji. Alhamdulillah. Di Nurul Mustafa ngajinya. Iya, di Nurul Mustafa. Wafat beliau. Wafat. Masya Allah. Habis ngaji tuh. Padahal dulu datang ke Habib tuh dalam keadaan habis bunuh orang. Subhanallah. Ya. Itu luar biasa. Makanya pas saya ketemu Habib lagi patah hati juga waktu itu kan. Dan itu di film itu kayak benar. Di film itu iya. Kan Habib sempat main tuh. Kisah nyata itu. Oh gitu. Di dalam masjid ya. Iya di situ kata. Oh gitu ya. Kata Habib. Udah ya kata Habib kan. Waktu itu saya kan belum jadi siapa-siapa, dan bahkan dari keluarga, dari teman semua nggak ada yang ngira saya kira bakal maju. Tapi tiba-tiba pas ketemu Habib langsung bilang, lu bakal jadi orang gede kata Habib. Wah, kita nggak pernah digedein, hatinya tiba-tiba digedein gitu kan. Udah kata Habib kan. Kata Habib ya. Dan itu menyemangati. Udah kencengin lagi iman lu gini. Kalau lu barulah dibilang juga Allah tuh bersama hamba-hamba yang hatinya hancur. Udah nasihatin tuh. Waktu itu doa lah, saya kira doa kencang banget. Saking sukanya tuh. Jadi awalnya di pesantren. Pesantren pengen Nurul Mustafa gitu kan. Dikasih tahu teman pas hadir, wah kok langsung hati kita langsung keikat, langsung pas setiap baca Quran di pesantren, setiap tenang hati, setiap ngaji enggak, saya kira selalu selipin doa semoga suatu saat bisa jadi muridnya Habib Hasan. Begitu. Akhirnya pas sudah lulus kelas 3 SMP pesantren, udah tuh lagi sakit-sakitnya hati. Terus tiba-tiba udah deh jadi murid Habib Hasan aja, nyuci piring juga apa-apa deh. Ini orang kalau lagi patah hati kan kayaknya hidup udah nggak ada artinya gitu. Udah deh gitu kan. Nyuci piring apa kayak gitu kan. Yang penting bersama Habib Hasan. Udah deh yang penting sekarang husnul khotimah dia udah nggak ada semangat hidup udah gitu kan waktu itu patah hati. Oke. Udah sampai akhirnya udah Habib ya dikencengin lagi. Udah bismillah lu maju gitu. Sampai hari ini ya. Iya sampai hari ini, dan Habib tuh nggak pernah ngelarang gitu, nggak pernah. Betul. Habib tuh ngelarangnya bukan lu jangan gini gitu, cuman mau ngapain begitu. Ingat Tuhan lu udah di ini udah dikasih nikmat gini apa sabar aja hidup gini gitu banyak lah. Dan bahasa itu selalu diselingi sama candaan kan, jadinya
Kita ya Beliau kalau bercanda lepas banget ya. wah lepas aja, nggak ini. Udahlah lu gue aja gitu ya. Turunan kamat ya kan. Tapi saya suka, makanya saya walaupun saya maaf ya, saya sambil kerja. Laptop itu live-nya Nurul Mustafa. Walaupun saya sambil kerja. Nah, live-nya Nurul Mustafa. Hati adem, Mas Sakir. Ya, Hati adem. Ya karena gini sekarang kita kalau ada sendal Nabi Muhammad aja, bahkan kita kayaknya langsung gimana gitu ya kan. Ya. Misalnya ada di depan kita nih sendal Nabi Muhammad, wah kita tuh pasti kita jaga, kita peluk, wah kita ciumin ya kan. Padahal itu sendal yang kadang Nabi pakai, kadang Nabi Diinjek lepas, ya kan. Kadang Nabi pakai, kadang Nabi lepas gitu. Nah ini di dalam diri mereka para habaib, Suriah. ya itu bukan sendal lagi tapi darahnya Nabi. Darah tuh ngikut kemana-mana, Ya. bahkan sampai ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, senang. Kalau sendal yang kadang dipakai, kadang dicopot sama Nabi, kita bisa segitu cintanya. Padahal benda mati. Nah ini Anak cucu darahnya Nabi, Suriah Rasulullah. zuriyah Nabi gitu. Kenapa? Karena kan ya dalam ilmu kesehatan kan gitu kan, air seni itu kan dari darah kan. Makanya mereka para habaib ya darah Nabi. Makanya ya banyak orang yang muliain peninggalan Nabi, tongkatnya, bajunya, sendalnya, padahal itu kadang dipakai, kadang dicopot sama Nabi. Sedangkan darah kan selalu sama Nabi. Ya, terus nempel. Dalam keadaan Nabi dapat wahyu, Begitu. Nabi ketemu dengan Allah, nempel tuh. Nah, dan darah-darah itu kemudian ada di dalam diri para habaib sampai nanti Imam Mahdi kan. Imam Mahdi kan nanti dari zuriat Nabi kan. Saya yakin selama Bang Syakir masih dekat sama Habib Hasan, semua karya-karyanya pasti selalu dibawa arah. Dan insya Allah mudah-mudahan berkah. Saya ada cetak itu tuh bukti ya, apa namanya, di belakang tuh ada tuh. Nah, boleh dilihat itu. Coba, wah. Nah, ini sampai saya cetak ini. Waduh, luar biasa. Ya, Aku bukan jodohnya. iya. Baru sempat minta tuh sama Bang Amir tuh, Bang. Wah, luar biasa. Punya player nggak Bang Amir? Spidol nggak? Sakir tanda tanganin sini. Alhamdulillah. Ya, pakai pulpen deh Bang Sakir. Mudah-mudahan pulpennya masih nyata nih. Oke. Silakan Bang Sakir. Bismillah ya, wah, luar biasa ini. Spidol ada, spidol. Putih. Gimana? Nah, spidol aja ada spidol. Ambil putih. Nah, sambil. Oke. Di sini dulu Bang Sakir, coret-coret deh. Kata-kata apa? Ntar baru spidol depan. Siap, ntar kasih ini kata-kata buat dibaca sama Siap. murid-murid di sini. Sambil nunggu spidol Bang Sakir, kita Oke, ngobrol lagi. lanjut. Dikit lagi nih. Bang Sakir. Kalau sekarang Bang Sakir di usia yang sangat muda nih ya. Udah bisa memperoleh banyak hal dan kesempatan Bang Sakir. Itu kan sebuah karunia yang luar biasa Bang Sakir ya. Nah, pasti ada rahasia yang Bang Sakir rasakan selama ini. Amalan, kegiatan, atau bakti. Nah, siapa dan seperti apa Bang Sakir? Yang Bang Sakir rasakan Iya. bisa membuat Bang Sakir Jadi Syakir itu mencapai belajar ini. ada orang yang sukses, ada yang disukseskan. Mana yang lebih cepat yang disukseskan? Ada orang yang jalan, ada yang diperjalankan. Mana yang lebih cepat yang diperjalankan? Kayak contohnya ya ketika Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang harusnya berhari-hari tapi Ya, oke. Masih berarti ya. yang harusnya berhari-hari jadinya cuman satu malam. Oh iya. Ya kan? Itu kan mustahil lah sama. Mustahil. Ketika orang bilang oh mustahil usia muda udah suksesnya kayak gitu. Ya, nggak mustahil kalau itu disukseskan. Kalau mau disukseskan gimana? Ya, harus dekat sama Nabi Muhammad. Cara kita biar dekat sama Nabi Muhammad apa? Minta dikenalin. Kan kita nggak akan dekat kalau nggak kenal. Nah, supaya dekat kita minta kenalin. Misalnya kayak hari ini saya bisa kesini kan? Ya. Ustadz minta dengan Ustadz Syakir yang di Darul Quran, Ustadz Sam, Ya. mau dong disambungin, dikenalin ke Syakir gitu, biar bisa ketemu. Oh, ya. Begitu juga kita dengan para habaib cucu Nabi Muhammad, para ulama. Betul. Kita datang majelis-majelis mereka itu secara nggak langsung kita kayak ngomong, kenalin dong ke Nabi Muhammad supaya nanti bisa ketemu juga kayak gini. Masya Allah. Gitu. Jadi amalannya apa? Deket sama Nabi Muhammad. Cara deket gimana? Ya deketin ulama-ulamanya, bantu ulama-ulamanya, banyakin baca sholawat. Syakir dari dulu emang selalu sholawat sih, sepegangan Syakir ketika karena Syakir punya keyakinan ya Rasulullah tuh
jasadnya aja yang dikubur. Sebenarnya kan setiap hari Rasulullah tahu apa yang dirasain sama umatnya, apa masalah yang lagi dijalani. Cuma tinggal kita, ya Rasulullah, tolongin dong. Gitu. Kalau kita yakin Rasulullah dengar, Rasulullah tuh paling nggak enaknya orang. Gitu. Bahkan dalam suatu kisah Rasulullah SAW, Rasulullah kan kasih Allah bisa ngedenger hewan tuh ngomong apa bisa denger Rasulullah kan. Suatu ketika ada keledai kan yang di seekor rusa apa keledai gitu yang diikat. Dia teriak-teriak Rasulullah tolong saya kata Rasulullah. Siapa yang minta tolong? Kemudian lihat tuh seekor rusa atau seekor keledai gitu lagi diikat sama majikannya. Terus Rasulullah, saya bentar lagi mau di ini mau dijadikan santapan kan, mau disembelih sama majikan saya. Tapi saya punya anak. Masya Allah. Saya pengen nyusuin dulu anak saya. Masya Allah. Mengadu ya. Iya. Tolong ya Rasulullah, ini seekor keledai nih, seekor rusa gitu, binatang. Tolong ya Rasulullah gitu. Akhirnya dilepas sama Rasulullah. Kata nih yang punya Baidu ya kan, ya Muhammad, waduh aneh susah-susah tuh ngeburu dia, ya kan, aneh susah-susah nangkep dia, ente lepasin gitu aja, ente kata nih orang Arab kan, orang Baduy ini. Kata Rasulullah apa? Dia baru punya anak, izinkan dia menyusukan anaknya terlebih dahulu, dia janji nanti akan balik. Masya Allah. Janji binatang dipercaya kan, kata nih Badu. Aku jaminannya kalau keledai itu nggak balik, kau sembelih aku. Masya Allah. Rasulullah sampai ngejadiin dirinya tuh jaminan. Siap mengorbankan jiwanya hanya untuk empati kepada seekor hewan. Karena seekor keledai mau nyusuin anaknya. Ya. Iya, itu binatang. Apalagi kita yang umatnya Nabi Muhammad, umatnya yang beliau bilang. Bahkan sampai di akhir hidupnya umati kan tandanya cinta banget. Kalau tadi hewan aja bisa ditolong sama Rasulullah karena dia ngadu tuh ke Rasulullah, ya apalagi kita umatnya gitu. Apalagi kita umatnya yang senantiasa basah lisan kita dengan sholawat. Apalagi yang benar-benar Rasulullah cintain gitu. Bukan berarti kita minta ke Rasulullah, betul. Kita mintanya ke Allah. Cuman kita ngadu, yang namanya kita ngadu ya kan. Kita punya urusan sama presiden, kita ngadu ke presiden langsung kan siapa kita gitu. Udah ngadu aja ke anaknya. Niat kita apa? Ya biar dia ngomong sama presiden. Nyampein ya. Iya kan, kalau yang ngomong ke Allah itu kekasihnya, ya Allah tolong nih ada umatku dia begini. Dia udah sholawat kepadaku gitu kan. Tolong bantu dia ya Allah. Masya Allah. Pasti Allah nggak mungkin nolak permintaan Rasulullah. Itu juga yang saya lakuin ketika patah hati. Ya Rasulullah, hibur saya dong. Akhirnya dihibur sama Rasulullah dengan dikenalkan nama cucunya Hasan Ja'far Shafwa. Itu udah sebaik-baik hiburan. Masya Allah. Dan itu penghibur utama ya. Penghibur utama. Di tengah kesibukan Bang Zakir yang luar biasa ya. Luar biasa. Capek, udah salawatan. Jadi kunci kesuksesan apa? Ketika kalian menemukan sebuah ketidakmungkinan, sandingkan minta itu menjadi mungkin dengan keberkahan Rasulullah. Nah catat nih, anak-anak nih catat quotes nih. Iya, ya. Karena semua hal akan menjadi mungkin ketika kita minta kepada Allah dengan keberkahannya Rasulullah SAW. Bahkan dulu orang-orang Yahudi ketika mereka berperang 100, mereka 100 tapi lawan mereka 1000. Yang mereka bilang apa? Dengan keberkahan penyelamat yang dijanjikan, menangkan kami wahai Tuhan kami. Menang mereka. Jadi mereka udah tawasul duluan sebelum kita, karena mereka lihat di Taurat ada penyelamat yang dijanjikan. Ya kan, akan ada nanti suatu saat dia adalah penyelamat yang dijanjikan, maka beriman kamu padanya. Nah, jadi setiap perang tuh orang-orang Yahudi kenapa bisa berjaya, Persia apa segala macam, mereka setiap perang itu dengan keberkahan selalu bertawasul penyelamat yang dijanjikan di dalam Taurat gitu kan. Menangkan kami Allah. Akhirnya maksudnya adalah Rasulullah Muhammad. Cuman orang Yahudi cuman ketika itu datang mereka nggak belum mengalami ya, baru melihat dari sejarah. Nah itu orang Yahudi aja tawasul dengan nama Nabi Muhammad di dalam Taurat aja bisa dibantu oleh Allah, dimenangkan ya. Nah itulah kemudian Zakir ketika nggak mungkin nih anak lulusan bikin film serius, supir orang film langsung serius bikin film serius gitu.
Ya udah ya Allah, berkahnya Rasulullah. Masya Allah. Saya niat nih buat Biasa. dakwah gitu kan. Mudahin ya Rasulullah. Udah. Bismillah aja gitu ya. Alhamdulillah. Ntar tuh kalau gagal tuh tinggal sabar, tinggal ikhlas. Syakir tuh gak pernah orangnya tuh kalau gagal ya udah gitu. Kalau gagal tandanya ya kita lagi disuruh sabar, suruh ikhlas sama Allah. Karena yang namanya rezeki nggak mungkin ketuker. Ada orang kalau gagal ya duit gua habis nih gini-gini. Ya itu mah nggak yakin sama Tuhannya. Selama kita hidup rezeki kita masih ada, tenang aja. Gitu. Jadi kalau gagal ya tandanya Allah lagi pengen kita belajar. Bukan berarti kita gagal, kita nggak bakal punya duit lagi, nggak bakal punya rezeki. Kita dulu aja nggak minta di dalam perut ibu kita di tempat yang gelap, nggak ada siapa-siapa dikasih kita rezeki. Dijamin ya. Dijamin rezeki kita bisa makan bisa minum padahal di dalam perut ibu kita yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada tuh bos, nggak ada tuh siapa. Jadi kalau gagal tuh santai aja. Gagal gitu ya. Gagal ya udah deh Allah coba lagi gitu kan. Tandanya Allah cuma pengen kita belajar, bukan Allah mau ngabisin rezeki kita. Emang pada saat itu mungkin kelihatannya kita kita gagal. Kayak saya kira waktu itu pernah juga tuh rugi sampai ratusan juta gitu kan. Pernah juga Bang ya? SMP tuh, SMP udah rugi ratusan juta kan. Karena udah mulai bisnis waktu itu. Ya udahlah gitu. Ya akhirnya tuh balik lagi kan. Balik lagi. Karena yang namanya rezeki kita tuh nggak bakal ketuker. Jadi nggak usah takut buat berusaha, buat berbisnis. Karena ya rezeki kita nggak bakal ketuker. Cuman apa? Semua yang kita lakukan kayak Syakir lakukan sekarang, sebenarnya Syakir nggak syuting nggak apa juga, sebenarnya rezeki Syakir tetap datang. Cuman kenapa Syakir sibukin diri Syakir? Supaya nggak ada celak buat apa? Buat pacaran. Supaya nggak ada celak buat apa? Buat ke klub. Supaya nggak ada celak buat mabok. Jadi semua Syakir sibukin sama hal-hal yang positif. Mas Syakir, sebelum kita selesai nih, kasih dong tips-tips kepada anak-anak kita nih, gimana supaya mereka menjadi generasi yang mandiri, yang kreatif dan produktif seperti apa yang sudah Bang Syakir raih. Ya teman-teman, pesannya cuma apa ya? Ya udah yang tadi kalian dengar dipraktekin. Gitu. Jangan banyak sekali doang, tadi ya. Banyak banget tadi pesan. Tapi dari semua intinya apa? Intinya kalau kalian pengen sukses, kalian cari yang punya kesuksesan. Siapa yang punya kesuksesan? Allah. Percuma kalian sekolah 6 tahun, 12 tahun. Kalau kalian percuma kalian setiap hari nyari ilmu, kalau kalian nggak kenal sama yang punya ilmunya, kalian nggak akan jadi apa-apa. Kalian pengen bahagia tapi kalian nggak kenal sama yang nyiptain kebahagiaan, kalian nggak akan bahagia. Gagal ya? Iya, jadi kuncinya apa? Kalau mau sukses, cari yang punya kesuksesan, Allah Subhanahu Wa Taala, dan pakai wasilah para ulama dan juga Rasulullah SAW. Dan ingat tadi harus jadi yang kreatif. Kenapa Islam bisa menyebar ke seluruh dunia? Karena Rasulullah tuh kreatif. Masya Allah. Iya kan? Kreatif tuh apa sih Kir? Kreatif tuh kita beda. Beda tapi bedanya positif. Menjadi lebih beda itu jauh lebih baik. Ya kan? Jauh lebih keren gitu. Itu namanya kreatif. Rasulullah tuh kreatif di saat orang-orang nggak memuliakan perempuan, tiba-tiba Rasulullah datang terus memuliakan perempuan. Betul. Jadi Rasulullah tuh membawa suatu hal yang beda tapi menyelamatkan, bukan suatu hal yang beda tapi menjerumuskan. Ya, kalau kalian bikin suatu hal yang beda tapi menjerumuskan, ujung-ujungnya kayak gitu. Lihatlah artis-artis yang kerjaannya, mereka beda sih beda. Belum ada yang buka aurat nih, gue buka aurat. Iya, cuman abis itu lihat matinya gimana, ada yang overdosis. Masya Allah. Artinya apa? Beda tapi nggak selamat. Nah, Islam nih datang, Rasulullah datang membawa suatu hal yang kreatif tapi menyelamatkan. Kayaknya belum ada nih. Kayak Syakir kan nanti Bu bikin kan. Kayaknya lagu pop belum ada nih yang solawat tapi genrenya pop. Syakir bikin. Kayaknya belum ada nih film yang romantis tapi punya pesan di dalamnya, Syakir bikin. Gitu. Jadi jadilah kalian seorang yang beda tapi positif. Maka di situ kalian akan jauh lebih maju dari yang lain. Intinya apa sih ya? Orang yang beda tuh dia akan jauh lebih maju daripada yang lain. Di saat semua majelis bikin malam Jumat, Nurul Mustafa bikin malam Minggu. Itu kreatif namanya. Di saat sesuatu yang buat orang nggak mungkin, tapi kita bisa bikin itu jadi mungkin, ya kita akan jadi yang beda gitu. Di saat semua artis mikirin dirinya sendiri gitu kan. Di saat kadang-kadang banyak artis yang sukanya kehidupan artis glamor apa, tiba-tiba ada satu artis
Ya kan yang kerjaannya dakwah gini-gini, itu beda namanya, itu kreatif. Out of the box. Nah, jadi kalian harus jadi orang yang kreatif. Jadi kalian bisa dicintai itu. Jadi nggak usah inilah perbanyak karya bukan gaya. Gitu. Karena dengan gaya kalian memang akan dipuji. Tapi dengan karya kalian akan jauh lebih dicintai. Subhanallah. Baik Mas Zakir, luar biasa pesannya Mas Zakir. Jangan lupa harus muliain guru kalau mau sukses. Amin. Nih guru-guru madrasah kalian. Amin. Makasih Mas Zakir pesannya. Gitu. Tapi Mas Zakir nih kayaknya belum pas nih kalau belum menyenandungkan. Minta dong Mas Zakir ya. Kita baca salawat bareng-bareng. Oke. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المولى يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bang Zakir, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah mampir kemari, udah ngasih banyak tips, udah ngasih banyak pengalaman buat anak-anak kita. Insya Allah saya yakin sekali. Ini pengalaman yang luar biasa dari seorang tokoh public figure, anak muda dari Bang Zakir. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak kita Bang Zakir yang masih bersekolah. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Bang Zakir. Sekali lagi iringan doa buat Bang Zakir, mudah-mudahan selalu sehat, selalu produktif, selalu menemukan inspirasi baru, dan jangan lupa selalu aktif di Majelis Nur Mustafa. Karena itu pagar. Ya. Buat Bang Zakir, insya Allah makin berkah. Sekali lagi Bang Zakir, terima kasih. Mudah-mudahan sukses, karya-karyanya meledak semua, diminati dan menjadi inspirasi bagi kaum milenial sekarang. Mudah-mudahan sukses ya, selalu sehat Bang Zakir ya. Siap, sukses juga buat seluruh teman-teman. Semoga bisa menjadi anak muda yang kreatif. Amin. Menyelamatkan. Amin. Demikian para pemirsa Almus TV, anak-anak, ayah bunda semua, bincang-bincang kita dengan Bang Zakir Daulay yang sangat berbobot sekali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini membawa manfaat bagi kita dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi pada podcast yang berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dalam aktivitas kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.